Kelahiran Paris, Prancis, Blaise sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang cerdas walaupun dia tidak menempuh pendidikan di sekolah secara resmi. Di usia 12 tahun, dia sudah menciptakan sebuah mesin penghitung untuk membantu ayahnya. Nama ayahnya Etienne Pascal. Ayahnya adalah seorang petugas penarik pajak yang bekerja di wilayah Auvergne, Prancis. Sejak usia 14 tahun, Blaise telah kehilangan ibunya. Karya-karyanya terus bertambah, mulai dari merancang bangunan segi 6 hexagram, menemukan prinsip kerja barometer, sistem kerja arloji, hingga ikut terlibat dalam perbuatan sistem transportasi bawah tanah kota Paris. Alat hidrolik di tempat pencucian mobil. Alat hidrolik di tempat pencucian mobil menerapkan sistem pneumatik, yaitu tenaga angin yang dihasilkan dari kompresor lalu diubah menjadi tenaga dorongan pada piston hidrolik. Karena adanya tekanan angin yang dilakukan oleh kinerja kompresor tersebut, maka hidrolik cuci mobil itu mampu mengangkat beban seperti mobil dan oli. Sebagai pendukung, alat hidrolik cuci mobil memiliki fungsi sebagai penghubung dari tenaga dorong angin dari kompresor untuk diubah menjadi tenaga gerak yang mampu mendorong atau mengangkat beban. Rumusan masalah. Bagaimanakah kondisi air pada suntikan kecil setelah diberikan tekanan? Hipotesis. Kondisi air pada suntikan kecil setelah diberikan tekanan menjadi berkurang atau semakin sedikit karena udara menekan permukaan air sehingga cairan terdorong untuk keluar. Variabel-variabel. 1. Variabel bebas, selang. 2. Variabel terikat, air. 3. Variabel kontrol, suntikan. Alat dan bahan. 1. Suntikan. 2. Air. 3. Selang. 4. Gunting. Langkah-langkah kegiatan. 1. Ambillah suntikan besar dan suntikan kecil. 2. Isilah suntikan kecil dengan air. 3. Hubungkan ujung suntikan dan ujung suntikan besar dengan selang kecil. 4. Berikanlah tekanan pada suntikan dan amatilah kondisi air yang berada di suntikan kecil dan suntikan besar. Tabel data pengamatan. Keadaan kondisi air pada suntikan kecil berkurang atau semakin sedikit, suntikan besar bertambah. Kemudian suntik yang besar. Yang kedua adalah selang. Kemudian air. Pertama-tama kita sambungkan selang dengan suntik yang kecil seperti ini. Kemudian kita isi dengan air. Seperti ini. Setelah terisi air, kita sambungkan selang dengan suntik yang lebih besar. Untuk membuktikannya, kita harus menekan suntik yang terisi air atau suntik yang kecil. Mari kita buktikan. Air yang berada di suntik kecil semakin berkurang setelah ditekan, dan airnya berpindah ke suntik yang lebih besar. Itu membuktikan bahwa hukum Pascal itu benar-benar ada. Demikian pula kalau kita tekan suntik yang lebih besar, maka airnya akan berpindah ke suntik yang lebih kecil. Itulah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi. Variabel-variabel yang mempengaruhi besarnya tekanan pada suntikan diantaranya variabel kuantitatif dan variabel terikat. Jika suntikan kecil yang berisi air ditekan, maka yang akan terjadi air menjadi berkurang atau semakin sedikit karena udara menekan permukaan air sehingga cairan terdorong untuk keluar dan masuk pada suntikan yang besar. Besarannya sama dikarenakan
3 di atas membuktikan bahwa apabila ada 2 suntik yang dihubungkan dengan selang dan salah satu suntik diisi air kemudian dikasih tekanan ditekan, maka suntik A yang diisi air yang sebelumnya terisi air setelah ditekan airnya berkurang, dan suntik tidak terisi air yang sebelumnya kosong kemudian setelah suntik A ditekan suntik B terisi air. Itu membuktikan bahwa hukum Pascal benar yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu